ya. Yang selama ini kan mungkin makan wortel ya, nanti biar matanya bagus, biar nggak minus apa segala macam ya. Padahal vitamin A nggak ada hubungan signifikan dengan mata minus. Ya, dia hanya mencerahkan saja dan mencegah terjadinya KVA. Kalau KVA itu, cuma saya nggak tampilkan gambarnya ya. Mudah-mudahan bisa pekan depan di masalah gizi. KVA itu bukan mata minus, jadi dia timbul seperti bintik, namanya Bitot spot. Jadi ada bintik putih di dalam mata, di dalam hitamnya mata itu. Terus lama-lama kalau kekurangan vitamin A terjadi terus-menerus, dia lama-lama melebar, membesar, dia jadi kabur sampai mirip katarak. Ya, mirip seperti katarak, tapi dia benar-benar merusak struktur si mata. Lama-lama bisa terjadi kebutaan. Itu zaman tahun berapa ya? 20-30 tahun lalu mungkin ya. Indonesia masih sangat bermasalah di KVA. Tapi kita sekarang sudah hampir bebas KVA seperti ini. Kalau saya nggak salah sudah hampir bebas KVA, tapi tetap menjadi fokusan. Kenapa menjadi fokusan? Karena vitamin A ini bukan hanya untuk mata, tapi juga untuk sistem kekebalan tubuh. Makanya kalau adik-adik biasa lihat, ke posyandu untuk dapat kapsul vitamin A, ya balita itu kan disuruh datang ya, datang ke posyandu untuk dapat kapsul vitamin A. Dan itu dosisnya gede, kapsul itu. Kapsulnya dosisnya gede, memang untuk menyediakan atau merangsang timbulnya sistem kekebalan tubuh. Adik-adik ada yang tahu nggak bulan vitamin A itu kapan? Nggak tahu ya, karena nggak pernah ke posyandu, Bu. Ya, nah karena kalian ada di Kesmas, jadi hal-hal yang berkaitan dengan posyandu, puskesmas itu sebaiknya juga sudah biasakan untuk dipelajari ya. Jadi kalau bulan vitamin A itu kita ada di Februari dan Agustus. Ya, jadi di Februari dan Agustus. Jadi disitulah balita-balita itu diminta datang untuk dapat kapsul vitamin A. Kemudian selain itu juga dapat obat cacing, ya. Nah, kalau sini dilihat banyak penyakit yang diderita anak pada masa awal kanak-kanak. Jadi waktu masa balita dia sering kena diare, dia sering kena kecacingan. Nah itu biasanya berulang pada masa usia sekolah. Makanya sebelum usia sekolah itu sudah dikasih obat cacing dan sudah diedukasi setiap setengah tahun ya itu diberikan obat cacing. Karena zat gizi yang didapatkan malah diserap sama si cacingnya, ya, jadi tidak diserap maksimal oleh tubuh. Bahkan stunting kemarin ada juga kaitannya, jadi penelitian sudah membuktikan bahwa kecacingan itu ada hubungannya dengan kejadian stunting. Ini gambaran saja beberapa masalah gizi ya terkait dengan pendek atau stunting. Jadi sangat pendek dan pendek ada sekitar 20-an%, walaupun kita berada di bawah rata-rata nasional, tapi itu tetap masih jadi permasalahan. Apalagi target pemerintah kalau di Indonesia tahun 2024, target Indonesia itu hanya ada 14% anak yang stunting. Nah, kita sekarang posisi di 20-an lebih. Nah, padahal ini sudah tahun 2022. Kita hanya punya 2 tahun lagi untuk mencapai target 14% stunting. Gitu ya. Makanya sangat menjadi fokusan bagi pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Karena itu jadi target dunia juga. Ya, kalau pernah disampaikan masalah SDGs, Sustainable Development Goals, sudah ya. Nah, salah satu targetannya itu adalah menurunkan prevalensi stunting. Nah, ini pendek juga, Yesus dasar baru itu 2018. Nah, ini ke masalah gemuk dan obesitas ya. Sini dilihat bahwa stunting ada, kurus ada, tapi gemuk juga semakin meningkat ya. Jadi dari tahun ke tahun dia semakin meningkat. Kemudian ini akibat malnutrisi, ini kurang lebih juga sudah saya sampaikan. Nanti fokusannya adalah
konsentrasi belajar, kemampuan intelektual, performa, prestasi gitu ya. Jadi kalau anak usia sekolah mengalami kekurangan gizi, jadi kalau saya sebut malnutrisi itu bayangannya bukan hanya kekurangan gizi ya. Malnutrisi itu penyimpangan gizi. Jadi bisa ke arah kurus, bisa ke arah gemuk. Jadi bisa ke arah kekurangan dan bisa ke kelebihan. Nah, itu secara tidak langsung semuanya mempengaruhi performa belajarnya dan prestasi. Nah, ini kebutuhannya tentunya karbohidrat ya, zat gizi makro itu harus dipenuhi secara cukup karbohidratnya, karena apalagi kalau kita berbicara tentang prestasi berarti kita berbicara tentang kemampuan otak. Nah, sumber makanannya otak itu glukosa. Nah, glukosa itu kita dapat dari makanan sumber karbo. Makanya karbo harus diperhatikan secara cukup. Kemudian protein, karena kita masih butuh untuk bertumbuh. Ya, nah, walaupun pertumbuhan sudah menurun, tapi dengan aktivitasnya yang padat, tentunya kita harus memberikan asupan protein yang cukup. Selain itu, protein juga penting untuk otak. Ya. Jadi dia senyawa pengantar pesan dari sel itu biasanya diantarkan oleh protein. Ya. Kemudian, nah ini kaitannya antara protein dan perkembangan otak, di mana otak membutuhkan protein itu untuk dilakukannya sintesis DNA dan RNA. Kemudian lemak. Lemak ini juga sangat penting untuk pembentukan otak. Jadi kalau edukasi anak sekolah itu juga sebaiknya memberikan contoh-contoh jenis lemak yang tidak jenuh. Jadi jangan lemak jenuh. Nanti dibilang disuruh makan lemak. Oh ya, saya makan lemak, saya makan gorengan, Kak. Padahal gorengan itu kan lemak tidak jenuh. Jadi itu adalah lemak-lemak yang berpotensi menyebabkan kolesterol, kanker. Nah, kalau lemak yang kita maksud di sini itu adalah lemak baik. Lemak tidak jenuh yang didapatkan dari ikan. Minyak ikannya. Makanya ikannya jangan diminyakin lagi. Maksud saya jangan digoreng. Karena begitu minyak atau lemak itu ketemu panas, pasti dia jadi jenuh. Menggoreng itu kita ada di suhu di atas 160 derajat. Nah, jadi kalau mau aman sebenarnya lebih bagus di pepes. Gitu ya. Kalau dimasak pun itu pasti sampai titik didih 100 derajat Celcius. Tapi itu masih lebih aman dibandingkan digoreng. Apalagi kalau digoreng di deep frying yang sampai crispy gitu ya. Nah, itu pasti sudah jadi lemak jenuh. Hilanglah sudah zat gizi yang ada di sana. Yang ada cuma enaknya aja, ya. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin A meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin D menjaga kesehatan tulang dan gigi, dan vitamin B yang kompleks ya, mulai dari B1, B3, B6, B12. Kemudian yang jadi fokusan ini adalah zat besi dan zinc kalau untuk anak sekolah ya. Silakan dibaca, saya coba percepat karena materinya masih banyak. Zinc ini juga penting karena penelitian memperlihatkan bahwa kekurangan zinc pada anak sekolah itu menurunkan konsentrasi. Jadi anak-anak sering ngantuk, nggak bisa paham, itu ternyata kekurangan zinc. Dan juga kalau dia dapat infeksi berulang, misalnya dia diare, itu biasanya penyakitnya nggak teratasi atau zat gizinya tidak akan maksimal diserap kalau tidak diberikan suplementasi zinc. Karena kalau di usus itu, kalau adik-adik bisa bayangkan, di lapisan usus itu ada namanya villi. Villi seperti jari-jari penangkap gitu. Ya. Nah, itu kalau anak-anak terkena penyakit infeksi, apalagi diare, villi-villinya itu pendek. Dia pendek. Jadi begitu kita kasih asupan, kita kasih suplemen yang banyak, itu tetap nggak maksimal ditangkap karena villinya udah pendek. Jadi begitu dia lewat usus, dapat sedikit aja karena pendek. Tapi begitu kita suplementasi zinc, villinya manjang. Jadi harus suplementasi zinc dulu, baru kita berikan asupan zat gizi yang cukup. Daging ini terdapat di daging, hati ayam, seafood, susu, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Jadi sebenarnya kalau mau aman, kita nggak perlu, apa ya sumbernya? Zinc apa ya sumbernya?
Tapi begitu kita edukasi masyarakat, kita sebisa mungkin edukasi itu makan beragam jenis. Jadi jangan bayam-bayam terus yang dimakan, kangkung terus yang dimakan ya. Baik kalau kangkungnya dibikin model apa sekarang ayam gajah. Nah, itu kan sudah bagus-bagus sih sayur itu dimasak aja ya atau direbus apa dikukus. Ini digoreng lagi. Vitamin larut lemak yang ada di dalam, masih ingat ya vitamin larut lemak ya, vitamin A, D, E, K. Begitu digoreng, larutlah dia di minyak goreng. Kan nggak mungkin kita mau, saya minta minyaknya dong, ada vitaminnya larut di situ, mau saya minum. Kan nggak mungkin ya. Makanya sayang sekali kalau sayuran itu digoreng. Kol goreng, saya heran. Orang-orang nih, semua sayur tuh digoreng. Kol goreng. Saya kaget waktu itu ada ayam ganja. Apa aja ayam ganja? Saya bilang. Oh ternyata kangkung digoreng. Iya ya, saya nggak pernah makan soalnya. Iya ya, kangkung yang digoreng. Saya heran juga. Nah, sudah susah makan sayur, begitu dikasih sayur digoreng lagi. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke usia remaja. Nah, ini usia remaja kalau menurut WHO 10 sampai 19 tahun itu remaja. Nah, tapi kalau BKKBN punya 10 sampai 24 tahun dan belum menikah itu masih masuk remaja. Jadi beda rentang usianya ya. Kalau menurut WHO dan menurut BKKBN. Kemudian karakteristik yang dapat diamati biasanya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di usia remaja itu adalah periode kedua terjadinya percepatan pertumbuhan. Jadi kita sebutnya growth spurt, ya, percepatan pertumbuhan yang kedua. Nah itu begitu tubuh mengalami percepatan pertumbuhan, dia akan secara otomatis kasih alarm untuk naikkan nafsu makan karena dia lagi butuh banyak. Jadi tubuh kita itu sebenarnya udah disetting. Oh kalau lapar, kalau butuh makan, perutnya kosong, oh kasih sinyal lapar. Oh kalau saya sedang bertumbuh, kasih sinyal nafsu makannya banyak. Jadi kayak anak-anak, kadang-kadang itu ibu-ibu mengeluhkan, anak saya lagi GTM. Ya kalau istilah di ibu-ibu itu GTM, gerakan tutup mulut. Dia nggak mau makan. Dipaksa makan. Padahal memang usianya tuh memang dia lagi pengen main. Ya, jadi biasanya kalau di ilmu parenting itu jangan mengganggu waktu mainnya. Kita harus membiasakan punya jadwal makan. Jadi jangan makan sambil main. Karena kalau makan sambil main, ya dia menganggap semua waktu itu adalah waktu main. Dan dia nggak akan mau makan. Tapi kalau kita sudah ditetapkan, ini waktu makan, kamu makan. Jangan didistraksi dengan ada pesawat, sambil mainan, kasih lihat handphone gitu ya. Dan dia menganggap, saya nggak punya waktu makan, ini adalah waktu main saya, dan kalau saya lagi nggak pengen, saya nggak mau makan. Gitu ya. Nah, jadi tubuh itu sebenarnya punya sinyal-sinyal dan semua punya fase ya. Jadi kayak anak balita itu juga punya fase. Nanti ibu-ibu itu kan kaget tiba-tiba anaknya lapar, minta makan. Nah, itu tubuhnya lagi ngasih sinyal kamu lagi kekurangan. Kamu lagi butuh, ini lagi percepatan pertumbuhan. Jadi kalau ibu menyusui itu kadang-kadang kaget, kok tiba-tiba ada berapa bulan itu bayinya tiba-tiba pengen terus, ibunya sampai rasa kelaparan, sampai rasa kering gitu, disedot habis-habisan gitu ya. Dan di situ dia lagi terjadi percepatan pertumbuhan, jadi dia lagi pengen minum banyak. Sama di saat remaja, biasanya dia lagi kalap gitu ya, makan. Nah karena mungkin di situ Anda lagi pematangan beberapa hormon, pematangan organ-organ tubuh, ya, pematangan organ reproduksi. Jadi itu butuh kalori. Kemudian pasti aktivitas fisiknya juga lebih meningkat. Berat badannya biasanya naik 1,2 sampai 2 kg per tahun. Pada perempuan munculnya siklus menstruasi. Nah, masalah gizi yang dialami itu obesitas. Nah, obesitas kalau dari kecil, dari balita, dari anak usia sekolah, kemudian remaja itu tidak diatasi, hampir pasti pada saat dewasa itu akan kena penyakit degeneratif, walaupun masih dewasa muda. Kalau dengar kata degeneratif itu kan berarti degenerasi,
penurunan fungsi, ya. Jadi penurunan fungsi organ tubuh itu mestinya terjadi di masa lansia. Penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, stroke, apalagi hipertensi, diabetes, itu mestinya dialami oleh mereka yang sudah mengalami penurunan fungsi. Jadi mestinya lansia. Tapi kalau kita nggak atasi obesitas sedini mungkin, di masa dewasa muda, usia 30, 40, itu sudah kena penyakit degeneratif. Sudah kena diabetes, sudah kena penyakit ginjal. Saya kemarin survei di AWS, itu isinya di di bagian dialisis, ya, cuci darah, itu banyak dewasa muda. Dan bahkan ada yang masih remaja SMP kalau saya nggak salah. Dia tiap hari mengkonsumsi susu Milo kotakan sampai besar, sampai sekarang. Jadi itu ternyata memberatkan ginjalnya. Dan memang kalau adik-adik lihat di minuman kemasan itu pasti ada natriumnya. Mau manis sekalipun. Jadi jangan pikir karena manis ini nggak ada garamnya. Karena bukan hanya garam yang mengandung natrium. Ya. Dan yang membebani ginjal itu si natrium itu. Salah satunya, dan tentunya juga beberapa pengawet yang lain. Ya, jadi hati-hati. Jadi ketika tidak diatasi di usia remaja, maka di masa dewasa ini, dewasa muda bahkan sudah kena penyakit degeneratif. Kemudian kurang gizi karena sering melewatkan waktu makan tadi. Ada yang melewatkan waktu sarapan, ada yang melewatkan makan siang, ada yang mau makan malam, ada yang puasa selang-seling, gitu ya. Ada yang kalau pernah dengar istilah gangguan makan, anoreksia, ya, bulimia. Nah, itu adalah salah satu gangguan makan yang paling sering dialami oleh remaja. Nah, kalau di luar negeri itu mungkin sering ya kita lihat ya, ada videonya atau filmnya, remaja-remaja putri yang pengen tubuhnya langsing, dia ada punya masalah dengan body image, jadi dia begitu bercermin, walaupun badannya sudah kurus, dia masih melihat itu terlalu gendut, terlalu gemuk. Nah, itu dia akan mengalami gangguan makan yang namanya anoreksia atau bulimia. Jadi dia makan, dia nggak bisa tahan nafsu makannya, dia makan, kemudian dimuntahkan. Ya, ada juga yang bulimia atau memang makan besar. Ya, jadi akibatnya masuk sebentar, dikeluarkan lagi, jadi nggak ada yang gizi yang diserap. Ya, makanya kekurangan gizi. Selain karena sering melewatkan waktu makan itu tadi, ya, dan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang menghambat penyerapan, namanya penyerapan zat besi. Nah, jadi salah satunya adalah teh, kemudian kopi. Nah, itu adalah minuman-minuman yang sulit sekali remaja itu hindari. Lagi kalau malam, gitu ya. Jadi yang mengandung kafein ya, teh, kopi, sama cola. Nah, apa sih? Minuman bersoda. Nah, itu minuman bersoda itu sebisa mungkin kalau ada yang masih sering minum, dikurangin. Karena itu juga salah satu faktor pencetus penyakit ginjal, ya, dan penyakit hati. Bukan penyakit hati iri dengki ya, ya, penyakit hati, ya, liver. Kemudian anemia gizi itu kekurangan sebagian zat gizi. Kalau kurang gizi itu kan kita langsung terlihat, oh kurus, gitu, pucat. Kalau anemia itu yang terlihat adalah orangnya pucat, kemudian dia lemes, nggak bisa konsentrasi, itu. Tapi mungkin dari secara tampilan tubuh itu normal. Ya, tapi dia ternyata begitu dites, oh dia kekurangan zat besi, oh dia kekurangan zinc, oh dia kekurangan kalium, dan seterusnya. Ya, akibat pola konsumsi yang kurang tepat. Nah, ini nanti silahkan dibaca kebutuhan gizinya. Ini berdasarkan AKG, kemudian masuk di gizi dewasa. Nah, gizi dewasa ini terbagi juga jadi dewasa muda, tadi yang saya sampaikan, jadi early adolescent atau early adulthood, 20 sampai 40 tahun, kemudian dewasa menengah, middle adulthood, kemudian dewasa akhir.
Ini tadi sudah ya, jadi kalau di remajanya tidak diatasi, maka di dewasa hampir pasti beresiko terkena penyakit tidak menular ataupun penyakit degeneratif. Nah, di sini di usia dewasa itu terjadi perubahan fisiologis, perubahan hormonal, perubahan komposisi tubuh. Jadi yang laki-laki itu sudah mengarah kepada pembentukan otot. Ya, kalau mungkin masih remaja-remaja itu kadang-kadang masih belum arahnya belum ke sana, tapi begitu sudah dewasa memang secara hormonal itu sudah jadi gitu. Jadi sudah diproduksi sehingga begitu makan dia sudah membentuk dia sudah masuk ke jaringan otot. Jadi lebih posturnya akan terlihat berbeda. Yang perempuan dewasa itu lebih semok-semok gitu ya. Jadi lebih berisi. Kenapa perempuan lebih berisi? Karena memang dipersiapkan untuk menjadi calon ibu. Ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Yang penting status gizi atau IMT Anda normal. Nah, kalau laki-laki nanti sudah terlihat dia lebih bidang, ya dia lebih tegap, terus otot-ototnya sudah mulai jadi, gitu ya. Kemudian masalah gizinya kurang lebih juga sama dengan remaja, usia lebih atau obesitas, defisiensi zat gizi sehingga menyebabkan anemia, kemudian penyakit tidak menular. Dia sama dengan penyakit degeneratif. Ini istilah yang berbeda karena kalau penyakit tidak menular itu kan kebalikan dari penyakit menular. Penyakit menular kan disebabkan oleh infeksi dari entah itu mikroorganisme, bakteri, entah itu virus, entah itu parasit, itu infeksi. Makanya dia menular karena ada vektor. Nah, kebalikannya adalah penyakit tidak menular, penyakit yang disebabkan oleh pola hidup biasanya. Ya, jadi dia tidak, saya obesitas, terus kamu juga obesitas karena dekat-dekat sama saya, enggak, ya. Makanya dia disebut penyakit tidak menular. Tapi jenisnya itu sama dengan penyakit degeneratif. Ya, jadi penyakit yang terjadi karena penurunan fungsi. Nah, ini adalah gambaran tumpeng gizi seimbang ya. Jadi kita sudah tidak lagi menganut 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kita menganut prinsip gizi seimbang, diilustrasikan dalam tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau dilihat, paling bawah ini sumber karbohidrat, 3-4 porsi. Sebisa mungkin jangan terlalu tergantung dengan beras, karena kalau program pemerintah itu diversifikasi. Jadi penganekaragaman pangan. Jadi sebisa mungkin kita tidak terlalu tergantung dengan beras, walaupun susah. Sudah bertahun-tahun, mungkin sudah 20-an tahun itu selalu dipromosikan. Jangan tergantung nasi, tapi masih susah. Karena stigmanya orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan. Nah, udah makan roti, belum makan saya. Karena belum makan nasi. Nanti bilangnya makan kalau udah makan nasi, gitu kan. Nah, padahal bisa kita dapat dari ubi, bisa kita dapat dari singkong, bisa kita dapat dari jagung, dari kentang, gitu ya. Itu sebenarnya kan pengelabuan dari otak Anda, ya. Jadi otak Anda sudah terbiasa dengan itu, maka dia langsung akan memberikan sinyal, kamu belum makan nasi, gitu, kamu belum makan. Dia kirim sinyal lapar, gitu. Kemudian di atasnya ada 3-4 porsi nasi dan 2-3 porsi buah, makanya itu jadi 5. Ya. Jadi minimal itu kita makan 5 porsi sayur dan buah. 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Itu dalam sehari. Bukan dalam seminggu. Kadang-kadang kan seminggu, iya syukur baru makan sayur atau buah. Gitu ya. Kemudian nah di atasnya ini baru sumber protein atau lauk. Jadi cukup 2-4 porsi saja. Tapi kalau anak-anak memang dia masih butuh lebih banyak porsi sumber protein. Ya, jadi bentuk tumpengnya nggak seperti ini kalau untuk anak-anak. Nah, ini untuk dewasa ya. Kemudian paling di atas, di puncak itu ada gula. Gula itu direkomendasikan hanya dikonsumsi 4 sendok makan. Banyak itu Bu, 4 sendok makan, saya nggak sampai segitu. Yakin. Minuman boba, 1 kali minum boba itu kemungkinan 3 sendok makan. Itu udah 3. Belum lagi minum UC 1000.
bagus kok ini Bu, banyak vitaminnya. Iya, banyak vitaminnya, berlebihan tapi. Tubuh kita hanya butuh 60 sampai 100 mg vitamin C. Suruh minum 1000. Berapa kali lipat? 10. Vitamin C disimpan atau enggak? Enggak. Vitamin C adalah jenis vitamin yang dibuang kalau berlebih. Buangnya lewat mana? Buangnya lewat ginjal. Jadi ginjal capek. Minum UC tiap hari. Cegah COVID, Bu, katanya. Iya kan? Dulu tuh zaman baru-barunya COVID tuh orang sampai nggak bisa dapat UC di mana-mana. Saya juga heran, kenapa sampai orang milih UC 1000 untuk mencegah COVID, gitu ya. Padahal memang ada beberapa penelitian kita butuh vitamin C dalam dosis besar untuk penderita COVID. Karena memang sistem kekebalannya lagi menurun, dia nggak bisa menyerap banyak zat gizi, makanya butuh dalam dosis besar. Tapi enggak juga pakai UC 1000 karena pertama ada gulanya juga, gitu ya. Mungkin boleh sesekali kalau Anda merasa drop, tapi kalau saran untuk minum UC 1000 yang benar itu bagi 2. Jangan minum 1 sekaligus karena rugi. Yang diserap ya mungkin cuma 30%-nya. Karena tubuh kan nggak butuh segitu. Kalau kelebihan dibuang. Jadi Anda rugi 700 mg. Yang bisa diserap tubuh itu biasanya paling maksimum itu 200 kali kebutuhan. 200% dari kebutuhan. Itu sudah maksimal. Jadi paling maksimal itu bisa diserap itu 400-500 mg. Makanya kalau minum UC bagi 2. Pagi diminum, simpan dulu, nanti sore atau malam diminum lagi. Karena kalau sekaligus minum, percuma. Sisanya akan dibuang. Kalau dibagi 2, itu paling setengahnya itu yang nggak diserap tubuh. Atau bisa hampir 70% diserap. Tapi jangan dijadikan itu suatu kebiasaan ya. Harus minum UC nih kalau lagi nggak enak badan. Gitu. Coba dulu pakai ilmu makan aja, jadi dapat vitamin dari sumber alaminya. Karena itu tadi, sudah jumlahnya besar, berarti kan kita harus membebankan ginjal kita. Dia harus kerja buat buang si kelebihan ini. Kalau kita makan makanan alami kan biasanya jumlahnya tuh nggak akan melebihi kebutuhan. Melebihi kebutuhan tuh kalau kita makan banyak banget, dan pasti lambungnya nggak cukup. Jadi lebih, karena kalau kita membiasakan, itu kan jadi pola. Oh, nanti artinya saya nggak habis sakit ya, harus dicari UC. Kalau UC nggak ada gimana? Ya, jadi suplemen itu sebenarnya tidak begitu dianjurkan untuk mereka yang sehat. Ya, suplemen itu untuk yang sakit, yang berkebutuhan khusus, yang rentan. Jadi kalau sehat, jangan minum seperti itu ya. Pemanisnya ada, sodanya ada juga, terlalu tinggi juga kandungan vitamin C ya. Kemudian ini tadi yang saya sebut isi piringku, mungkin juga sudah pernah diperlihatkan. Setengahnya ini makanan pokok dan lauk, setengahnya lagi sayuran dan buah ya. Jadi karena sudah dapat ilmunya, walaupun memang tidak semua orang yang dapat ilmunya itu diaplikasikan. Nah, tapi paling tidak Anda mulai juga belajar supaya nanti pada saat mengedukasi masyarakat, oh, gini loh rasanya makan yang pas, gini loh rasanya makan makanan seimbang, gini loh caranya saya mengkombinasikan. Jadi ada yang bisa diberikan secara ada ilmu yang bisa Anda sampaikan secara nyata, jadi bukan hanya teori. Bu, setengah piringnya lauknya segini ya, Anda segini, ini segini, dia nggak kebayang mungkin. Tapi kalau misalnya sebenarnya kita berikan simulasi, kita perlihatkan ini bisa dikombinasikan, misalnya nasinya dengan kentang itu sudah segini, kemudian lauknya cukup tahu 2 potong dan ikan setengah, kemudian buahnya 1 buah jeruk, kemudian sayurannya ibu bisa masak oseng ini, sayur bening, tapi jangan sayur bening kuahnya yang banyakin sayur ya.
Kan banyak kayak gitu ya, bahkan kuahnya aja yang dimakan. Ya, banyak nasinya. Banyak yang kayak gitu. Dan itu biasanya diterapkan sudah dari MPASI. MPASI balita itu nasi, kuah ikan atau kuah sayur, iya kan? Jadi dianggap udah makan sayur, gitu ya, padahal belum. Nah ini kebutuhannya, nanti silahkan baca aja. Intinya kalau dewasa itu tentunya mengurangi lemak, ya, jadi membatasi lemak, jadi hanya 30% itu sudah paling maksimal, 30% dari total kalori. Karena ini ya, lemak tadi sudah disampaikan dia bisa meningkatkan kolesterol, jadi bisa kena penyakit-penyakit kardiovaskuler, bisa kena penyakit jantung, kena stroke, kemudian resikonya juga terhadap kanker, ya, apalagi untuk minyak yang jenuh yang dipanaskan. Maka mulai juga membatasi makan telur. Telur itu kalau dewasa satu hari sudah cukup. Ya, nanti kalau semakin bertambahnya usia sudah 2-3 kali saja seminggu makan telur. Tapi kalau dia sudah kena kolesterol, nah itu biasanya 1 kali aja seminggu. Kemudian daging berlemak, nah ini sering juga nih adik-adik makan pasti grill, gitu ya, pasti sering makan. Nah ini boleh, artinya saya nggak melarang, saya nggak anti soda, saya nggak anti junk food, saya bukan anti gorengan, saya bukan anti apalagi nih grill, enggak, saya makan juga semua. Tapi saya nggak pernah berlebihan, minggu sekali udah cukup. Yang penting tahu aja rasanya, pengen makan, ya. Jangan hari Senin McD, hari Selasa KFC, hari Rabu pizza, hari Kamis boba. Hah? Iya ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu saya di McD, nah Bu Reni makan McD, nah Bu Reni makan KFC. Saya makan, saya sudah sampaikan saya bukan anti. Jadi saya makan juga karena pengen juga, kan enak, ya. Kan enak, tapi saya tahu batasannya bahwa kita nggak boleh terlalu sering. Jadi setelah itu makan sayur, makan buah. Ya, tapi kalau di masyarakat jangan diedukasi seperti itu, ya. Tetap kita edukasi makan makanan bergizi seimbang, ya. Karena kenapa sebenarnya kita tidak boleh mengedukasi makan makanan fast food, ya, atau junk food, karena itu tadi dia tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, ya, tinggi garam, ya, jadi asin, berlemak, manis. Padahal kita kan nggak boleh 4 sendok makan gula. Garam itu 1 sendok teh garam. Saya nggak pernah makan 1 sendok teh garam, banyak banget itu. 1 sendok teh garam itu setara dengan 1.600 mg natrium. Nah sebenarnya intinya natriumnya, bukan garamnya. Jadi kalau udah makan nih, udah bikin sayur bening sendiri, udah bikin makanan ada garamnya, nggak sampai kamu 1 sendok makan, 1 sendok teh. Tapi setelah itu minum teh kotak. Makan citato, makan wafer-wafer. Coba deh lihat berapa natriumnya itu. Ya, jadi makanan yang rasanya manis sekalipun itu pasti ada natriumnya, karena natrium salah satu pengawet alami. Jadi pasti ada glukosanya. Jadi kalau makan makanan kemasan, jangan lupa lihat label. Lihat label, saya tidak bandingkan. Kalau nggak misalnya saya boleh sebut merek ya, UHT Ultra dengan Indomilk misalnya. Oh saya sih lebih suka UHT, tapi ternyata UHT lebih tinggi gulanya. Ya sudah, karena nggak suka, oke, boleh pilih Ultra. Tapi sudah tahu, oh saya sudah makan sekian gula dari susu Ultra, saya udah makan sekian natrium, maka mungkin saya harus batasi yang jangan makan yang asin, jangan makan yang manis, jangan beli lagi roti, beli lagi jus mangga, jus buah naga, walaupun bagus, tapi kalau Anda tidak buat sendiri, banyak banget pasti gulanya. Panasnya iya, kasih gula pasirnya. Kampus cek. Ya, jadi Hai guys. tidak usah menjadi anti, nanti juga dibilang ya
Ya kita memang bodoh. dapat ilmu gizi, nggak mau makan ini, nggak mau makan ini, tapi Anda sudah tahu batasannya. Ya. Oke, udah makan junk food tadi, malam ini nggak bisa, besok dulu, minggu nggak bisa dulu, gitu ya, tapi diberikan batasan. Saya kalau jujur, saya kalau gorengan tuh memang nggak kesukaan saya. Seperti tadi yang saya bilang ya, sudah ada wortelnya, sudah ada kolnya, sudah ada jagungnya, daun bawangnya, atau macam-macam yang ada di dalam, digoreng, nyemplung di minyak, hilang sudah kita larut lemak, kita nggak dapat apa-apa selain rasa enak. Lumayan sih ya, dapat enak, tapi kan kita harus sayang sama tubuh kita ya, kita jangan sampai menyesal kemudian hari, kenapa kemarin nggak makan makanan yang sehat. Pada saat rasa sakitnya itu baru kita mungkin menyesal. Makanya sebisa mungkin kita batasi diri kita tahu batasannya. Kemudian protein juga kalau untuk dewasa itu, apalagi makanan yang mengandung purin ya, makanan yang mengandung purin itu paling sering dimakan makanan yang mengandung protein. Jadi tahu, tempe, ayam, ikan. Nah itu kalau udah kena penyakit asam urat itu susah banget makannya, cuma boleh makan kentang sama wortel, karena makanan protein yang lain hampir nggak bisa kita makan karena tinggi purinnya. Sayuran pun tinggi purin, apalagi sayuran daun ya. Jadi yang boleh dimakan tuh hanya sayuran yang bentuknya umbi-umbian. Jadi si kentang, wortel itu yang aman. Makanya jangan juga terlalu berlebihan kalsium utamanya untuk wanita. Jadi jangan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalsium seperti sayuran hijau ya, jadi bayam. Jadi kita sekali makan bayam, sekali makan daun singkong itu udah dapat gizinya, udah dapat kalsiumnya, udah dapat macam-macam ya. Jadi makanya kenapa penting sekali untuk kita edukasi masyarakat makan sayuran. Jadi kalsium bukan hanya ada di susu ya, ada juga di sayuran hijau. Apalagi yang paling tinggi itu brokoli. Cuman mungkin brokoli kalau kita edukasi di masyarakat agak susah ya, karena harganya yang mahal. Nah itu tentunya untuk mencegah osteoporosis kalau pada wanita. Ini ya, masuk istilah. Saya sampai jam berapa nih? 15 menit. Ini sedikit lagi sih. Sekat aja kalau sampai selesai ya. Masuk di lansia. Nah lansia itu mungkin sudah saya sampaikan juga tadi bahwa intinya sebenarnya adalah di tekstur, kemudian beberapa makanan yang meningkatkan daya ingat, tidak membuat pikun, ya, kemudian tidak merangsang saluran pencernaan, karena kemampuan mencerna sistem pencernaan lansia itu sudah tidak maksimal ya. Jadi kalau kita kasih makanan yang berat, berbumbu tajam, pedas, nah itu bisa macam-macam, bisa kolik, bisa konstipasi ya. Kemudian perubahan basal metabolic rate ini minggu kemarin sudah adik-adik hitung. Nah kalau pada lansia basal metabolic rate-nya menurun karena pertama organ tubuhnya sudah tidak bekerja seperti pada saat dewasa, jadi tidak semaksimal itu, jadi sudah menurun, sudah lambat gitu ya, makanya angka metabolisme rate-nya menurun. Kemudian aktivitasnya juga tentunya tidak sebanyak pada saat dewasa, pada saat produktif. Kemudian mulai terjadi gangguan kemampuan motorik ya, memegangnya, berjalannya, kemandiriannya berkurang. Kemandirian berkurang ini mempengaruhi stres. Ya, stres kalau tidak diatasi tuh nanti nggak mau makan si lansia itu ya. Dia jadi cenderung menyendiri, tertutup, nggak mau terbuka dengan orang-orang. Ya, jadi stres pada lansia juga perlu dikendalikan. Kemudian beban saluran cerna nih tadi, gigi ya, kemampuan menelan, jadi terjadi gangguan menelan, disfagia, kemudian lambungnya sudah menipis, terganggu penyerapan zat gizi, berat ususnya berkurang, mobilitas saluran cerna juga
menurun. Akibatnya yang sering terjadi pada lansia itu konstipasi atau sembelit, hemoroid atau ambeien, ya, dan divertikulosis. Divertikulosis itu seperti sariawan tapi di dalam saluran cerna. Jadi bisa Anda bayangkan sariawan kalau di mulut perihnya kayak apa. Ini sariawan di usus atau di lambung. Jadi ada bercak-bercak radang di sistem pencernaan. Makanya kita dianjurkan untuk memberikan makanan dalam bentuk siap cerna dan tidak terlalu tajam bumbunya. Kemudian ini perubahan biologis pada lansia, berkurangnya massa otot, fungsi penglihatan. Jadi makanan-makanan yang kita berikan juga adalah makanan yang membantu, istilahnya kalau lansia itu tidak memperparah, karena mau tidak kita nggak mungkin mengembalikan fungsi-fungsi itu, kita nggak mungkin kembalikan, tapi kita menjaga jangan sampai tambah parah. Jadi matanya udah tidak bisa melihat dengan jelas, kita sebisa mungkin memberikan makanan yang paling tidak mempertahankan tidak semakin menurun kemampuannya, ya. Dan seterusnya penurunan daya ingat, makan, kapasitas ginjalnya juga sudah berkurang, inkontinensia, jadi sudah tidak bisa mengontrol lagi ininya, ya, keinginan untuk berkemihnya. Kemudian hal ini menyebabkan lansia menjadi malas untuk minum karena sedikit-sedikit ngompol. Karena dia takut minum, dia jadi dehidrasi. Kemudian penurunan estrogen pada lansia, misalnya kolesterolnya naik sehingga absorpsi kalsiumnya menurun dan mudah terkena osteoporosis. Kemudian ini untuk kebutuhan energinya. Nah, syarat menu seimbangnya adalah makan aneka ragam. Jadi tetap kita edukasi untuk memakan beragam jenis, ya. Jadi jangan itu lagi yang dimakan, ya. Sebisa mungkin dalam sehari itu beragam. Kemudian asupan kalorinya seimbang, asupan seratnya diperbanyak karena tadi, ya, lansia sering konstipasi atau sembelit. Kemudian konsumsi cukup kalsium, bisa dari susu, bisa dari yogurt, bisa dari ikan laut, bisa dari sayuran hijau. Konsumsi sumber zat besi, membatasi garam, ya, karena kalau lansia dengan hipertensi itu hanya boleh 1.600 sampai maksimal sekali 2.000, ya, miligram natrium. Kemudian hindari alkohol dan pilih makanan yang mudah dicerna. Olahraga harus tetap. Kalau di posyandu, kalau adik-adik nanti jalan-jalan ke posyandu, itu ada namanya posyandu lansia. Jadi di situ lansia-lansia itu datang setiap minggu, ya. Setiap minggu itu datang, mereka cek rutin, cek darah, cek gula darah, cek kolesterol, cek asam urat, dan seterusnya. Kemudian pantau berat badan, karena sebisa mungkin jangan obesitas kalau lansia, karena kan banyak sekali dampaknya ke penyakit stroke, ya, penyakit jantung dan seterusnya. Tapi jangan juga kurus, ya, nggak boleh kekurangan gizi juga, karena itu mempengaruhi kualitas hidup dari lansia. Kemudian, jadi di posyandu lansia itu selain ada cek kesehatan, juga olahraga bersama. Jadi mereka senam jantung, senam yoga biasanya, ya. Jadi membiasakan mereka tetap beraktivitas fisik, sehingga itu juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitifnya. Jadi pikunnya, ya, itu bisa dihindari. Dan membatasi teh dan kopi. Oke, materi, ya, lumayan. Bicara dengan master tuh emang nggak nyaman, ya, apalagi saya dari pagi. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang tidak jelas, saya ucapkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman yang online ataupun yang di kelas, saya persilahkan.